وزد وأد وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على دين عبادك وأشرف عبادك أسعد الأرام والعجم وإمام الطيبة والهرم وترجمان بلسان الكلام ومنبع العلم والحلم والحكمة والحكم أبي القاسم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم جد أسرفت يا رب يا رب كراما وتديما ورفعة ومهابة وبرا وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن ذوي الفضل العليم والقدر الجليل ساداتنا وأئمتنا وموالنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي الحسن ثم الحسين وبقية الصحابة وقرابة رسول الله صلى الله عليهم أجمعين والحمد لله رب العالمين صلى على محمد. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nastaghfirul jalsata mithla ma nawahu ahluna wa aslafuna wa abauna salihun. Allahu yudkhilu niyatina fi niyatihim wa a'malana fi a'malihim wa maqasidana fi maqasidihim. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in. Al-Fatihah bi niyyatil salihah anna Allah al-Karim yaftahu alaina futuhal arifin wa yufaqqihuna fid din wa yu'allimuna at-ta'wil wa yahdina ila sawa'is sabil wa yufidu ala qulubina ma afadahu ala qulubi ibadihi as-salihin. Anna Allah al-Karim yarzuquna kamal al-ikhlas wal yaqin wa yaj'aluna min ibadihi al-muttaqin. Anna Allah tabaraka wa ta'ala yashfina min kulli amrad shifaan kamila wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi arsyadana ila kulli ta'atihi wa mahabbatihi walladzi amarna ila imtithali awamirihi walladzi nahana wa zajarana an kulli ma'siyatihi wa kufrihi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bi rububiyyatihi wa bi wahdaniyatihi wa ashhadu anna habibana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh i'tirafan
علوما نافعة في الدين والدنيا والآخرة. أما بعد. Hadratul Qurama wal Fuqara, para alim ulama, para asatidah, para muallimin, para mudarrisin, wabil khusus segenap takmir dan pengurus masjid Jami Riyadhus Shalihin, segenap pembina dan pendiri Masjid Riyadhus Shalihin, tokoh masyarakat dan sepuh masyarakat sekitarnya, wabil khusus yang ikut hadir bersama-sama, bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, jamaah salatul maghrib wa ta'lim, kaum muslimin rahimakumullah, semua yang hadir pada kesempatan mulia malam hari ini, di waktu yang mulia, di tempat yang mulia. InsyaAllah kita semua hamba-hamba Allah yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma. Terlebih dahulu tentunya kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala hidayah, ayatnya, rahmat dan nikmatnya. Kembali malam hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala izinkan kita hadir bersama-sama di masjid ini untuk melaksanakan, untuk mengamalkan istiqamah mudawamah kita, majelis ilmu, majelis zikir, majelis ta'lim yang diadakan di masjid ini antara maghrib dan isya, yang sekian lama telah kita tawakuf karena pada saat itu datangnya Ramadan, Syawal, bahkan hari-hari ini, malam ini kita sudah di Dzulqa'dah. Maka bapak-bapak, saudara sekalian, tentu sangat bersyukur kepada Allah bahwa doa kita diijabah oleh Allah. Pada saat tawakuf itu kita berdoa kepada Allah agar ta'lim kita bisa dilanjutkan kembali di bulan Syawal atau setelah Ramadan. Ternyata Allah Subhanahu wa ta'ala membuktikan, mengabulkan, mengijabah doa kita malam ini. Ini sebagai istiftah kembali, sebagai ibtidah kembali, kita permulaan lagi. Tapi mungkin taklim, kalau saya bersama bapak saudara sekalian, mungkin taklim yang lain sebelumnya sudah pernah dimulai barangkali saja. Oh belum, memang malam ini malam permulaannya. Ya Masya Allah, ini malam ibtidah, malam ibtidah kembali dengan taklim kita. Maka mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian mari kita saling berpesan. Sejak malam ini mari kita perbaharui niat kita, baguskan kembali niat kita untuk memakmurkan majelis-majelis ilmu dimanapun yang bisa kita ikuti, apalagi di masjid kita ini. Karena dengan memperbaharui niat, dengan membaguskan niat kembali, itu akan berbeda. Ini berdasarkan hadis Nabi SAW. Segala sesuatu itu tergantung niat dan kemauannya. Jadi kalau kita pasang lagi niat kita dengan baik, pokoknya ke depan ya, Senin malam Selasa, Rabu malam Kamis, jadwal sekitar saya itu tidak satu hari ya. Ada kepentingan apa ya, saya nomor sekian kan. Majelis ilmu, majelis ta'lim saya nomor satu kan. Atau barangkali kalau nggak nomor satu ya nomor 2 lah ya. Jangan sampai nomor 9 Pak. Ya kalau nomor 9 banyakkan yang sebelumnya yang nggak datang majelis taklimnya nanti. Memperbaharui niat. Kemudian kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sejak malam pertama ini. Semoga Allah Tabaraka wa ta'ala terus memberikan kesehatan lahir batin, sehat jasmani dan rohani. Bahkan yang ada sakit penyakit, dengan barakah majelis ilmu, majelis zikir yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala,
sangat disukai oleh baginda Rasul Nabi SAW, pasti keberkahannya besar, pasti istijabahnya doa itu luas. Semoga Allah sehatkan kita, singkirkan penyakit-penyakit yang ada pada kita, bahkan semua keluarga kita berkaitan dengan kita yang sakit semua dikembalikan oleh Allah kesehatannya. Amin Allahumma amin. Hadirin Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian rahimakumullah, juga di malam pertemuan pertama ini masih perkenankan saya mengucapkan mohon maaf lahir batin, karena dengan Bapak saudara sekalian dalam suasana Idul Fitri kemarin tidak semuanya ketemu ya. Sebagian dari Bapak-bapak tempoh hari pengurus itu sudah hadir datang ke rumah. Alhamdulillah, terima kasih sekali lagi atas kehadirannya, atas perhatiannya. Namun kan tidak semuanya Pak. Oleh karena itu ya, saya sekali lagi mohon maaf lahir dan batin. Semoga Allah terus memberikan ampunan, memaafkan kita, ampuni dosa-dosa dan kesalahan kita. Amin Allahumma. Kemudian Bapak-bapak sudah sekalian, rahimakumullah, di malam pertemuan pertama ini pula kajian kita dengan kitab Irsyadul Ibad mungkin tidak atau belum melanjutkan di halaman 3 Pak. Saya ingin mengkaji di halaman 93, jauh agak akhir itu. Jadi berkenaan dengan babu qat'ir rahimi, bab putusnya silaturahim. Karena di bulan-bulan ini, bulan Syawal, ya bulan Dzulqa'dah dan seterusnya, itu banyak sekali acara-acara silaturahim. Luar biasa manfaat itu, kita sangat bersyukur dan mari kita terus hidup kembangkan di tengah-tengah kita. Halaman 93 ya, babu qat'ir rahimi, yang paling bawah itu. Tidak apa-apa ya, malam ini kita membahas bab ini terlebih dahulu ya. Baik. Insyaallah mudah-mudahan ya, mungkin satu bab ini tidak akan selesai. Paling ya mungkin dengan waktu singkat ini beberapa baris saja mungkin Pak. Kalau satu bab ini cukup panjang, ya mungkin kita teruskan tahun depan insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Babu qat'ir rahimi, bab menjelaskan tentang putusnya silaturahim, putusnya rahim. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, qala Allah ta'ala, wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham, ay wattaqu al-arhama an taqta'uha. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wattaqullah, dan takutlah kalian kepada Allah, alladzi tasaaluna bihi, yang kalian bertanya-tanya atau saling bertanya atau saling meminta, bahkan mungkin saling berdoa. Wal arham bihi, bihi itu dengan dia, tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal arham, dan rahim. Arham jamak dari rahim. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, bertakwalah kepada Allah, wattaqullah, kemudian Allah mengkaitkannya ketakwaan itu dengan tasaaluna bihi wal arham. Yang banyak di antara kita itu, apalagi orang-orang, kalau kita mungkin tidak ya, karena iman kita sudah bagus, sudah tinggi kepada Allah. Tapi manusia pada saat itu ketika diceritakan tentang Allah, mereka banyak bertanya-tanya. Kemudian wal arham, yang bertanya lagi itu tentang rahim, ya, tentang rahim. Maka ini pesan Allah yang sebenarnya, wattaqu al arhama, itu
Itu ya syaratnya itu Pak. Waspadalah dengan rahim. Ya. Atau mungkin bertakwalah kepada Allah tentang rahim. Karena berapa banyak orang menjadi bagus ketakwaannya kepada Allah itu sebab rahim. Tapi berapa banyak orang rusak ketakwaannya kepada Allah sebab rahim. Ya ini sebab silaturahim. Wa qala ta'ala. Kalau tadi itu di surah An-Nisa ya, surah An-Nisa ayat pertama. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina yanquduna 'ahdallahi min ba'di mitsaqih wa yaqta'una ma amara Allah bihi an yusala wa yufsiduna fil ard ulaika lahumul la'natu wa lahum su'ud dar. Ini surah Ar-Ra'd ayat 25. Surah Ar-Ra'd ayat 25. Diperkuat pula di surah Al-Baqarah ayat 27. Ayat 27 surah Al-Baqarah cuma akhirnya yang berbeda. Alladzina yanquduna 'ahdallahi min ba'di mitsaqih wa yaqta'una ma amara Allah bihi an yusala wa yufsiduna fil ard ulaika humul khasirun. Kalau di sini surah Al-Ra'd ayat 25, ulaika lahumul la'natu wa lahum su'ud dar. Kalau di surah Al-Baqarah, ulaika humul khasirun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qala ta'ala walladzina yanquduna 'ahdallah. Adapun orang-orang yang mereka merusak, yang kuduna, walladzina, orang-orang yang kuduna yang mereka merusak ahdallahi, janjinya dengan Allah. Kalau ini dimutaf ilaihkan, diartikan janji Allah, nanti yang dipesan suruh jangan merusak janji itu Allah, bukan Pak ya. Jadi kita yang diminta supaya jangan gampang merusak janjinya. Ahdallah itu artinya janjinya dengan Allah. Min ba'di mitsaqihi, dari setelah diperkuat. Janji itu ada yang kuat, ada yang tidak, ada yang diperkuat, ada yang tidak. Bahkan ada janji itu diperkuatnya itu dengan baiat, dengan sumpah. Janji kalau masih di dalam hati ya belum kuat. Padahal di mata Allah Subhanahu wa taala sama saja. Mau diucapkan atau tidak itu sama saja, Allah Maha tahu. Ada orang nazar kadang-kadang berjanji dengan Allah itu cuma di hatinya orang. Tapi tetap itu harus dilaksanakan karena Allah Maha tahu. Tetapi kalau sesama kita atau mungkin dengan janji di hati itu lalu diucapkan, ini min ba'di mitsaq, ini ba'dal mitsaq namanya. Hadirin rahimakumullah. Berapa banyak janji kita kepada Allah? Jangankan kita orang beriman, orang tidak beriman pun sebenarnya mereka ada janji dengan Allah. Kalau kita lihat surah Al-A'raf itu, wa id akhadallahu mitsaqan nabiyyina, ya, mitsaqahum atau mitsaq. Itu alastu bi rabbikum. Itu janji semua manusia pada saat di alam roh. Ya, pada saat di alam roh. Yang pada di ayat itu tidak disebut kalimat roh, tapi anfus, jiwa. Makanya kalau yang disebut anfus, jiwa, itu bisa raga, bisa roh, bisa badan, bisa jasadiyah, bisa ruhiyah. Tapi kalau sudah disebut jasadun, a'dha'un, nah itu tidak. Ya. Makanya Allah ketika berfirman, ku anfusakum. Kenapa kok ku ruhakum? Enggak begitu, Pak. Ya karena ikut dua-duanya.
Yanquduna ahdallah, orang berjanji banyak sekali, tapi orang yang gampang merusak janji itu juga banyak, Pak. Kira-kira yang lebih gampang itu berjanji atau merusak janji, Pak? Yang gampang itu berjanjinya atau nempati janjinya, Pak? Yang lebih gampang berjanji, Pak. Wah, kalau suruh nempatin janjinya, wah ini tergantung nanti ini seperti apa. Iya, malah ada kadang-kadang ya orang yang berani berdosa. Oh, jangankan dia bisa dengan janjinya, jangankan dia tidak bisa dengan janjinya, bisa pun nggak mau dia melakukan, Pak. Nggak mau dia menepati janjinya. Dia gampang sekali khianat dan ingkar janji. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha tahu dengan kelemahan manusia semacam ini. Mari dengan janji kita hitung-hitungan, mungkin Bapak Saudara sekalian bisa mengungkapkan ya. Banyak, Pak, janji kita kepada Allah yang ba'dal mitsaq, setelah diperkuat itu. Kalau kita membaca kalimat la ilaha illallah, kita mengatakan la ilaha illallah, kita berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu berbagai macam orang untuk baca zikir kalimat tauhid ini. Ada yang panjang-panjang, ada yang pendek, ada yang cepat gitu ya, ada yang lambat, Pak. Oh ya, ada yang sampai berontak-ontak badannya itu ya, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Wah, saking berontak-ontaknya karena kelamaan pingsan dia. Saya kurang tahu itu pingsan karena khusyuk atau pingsan kecapean atau puyeng. Wah, macam-macam orang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kita suka, kita senang dengan la ilaha illallah. Nanti kita akan melanjutkan kalimat la ilaha illallah ini lanjutan dari pertemuan dulu sebelumnya, insyaallah di halaman 3 pertemuan berikut, insyaallah. Orang ketika mengatakan la ilaha illallah, tiada Tuhan melainkan Allah, pada saat itu ada janji kuat dengan Allah yang kita telah mengucapkan. Itu terjadi ba'dal mitsaq. Tidak akan pernah menuhankan siapapun kecuali Allah. Ini kan janji, Pak. Tidak akan mengikuti aturan-aturan siapapun kecuali Allah. Hidupku untuk Allah dan seterusnya, itu la ilaha illallah. Kenyataannya coba, Pak. Ini orang yang berkata la ilaha illallah saja, Pak. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, ternyata ada enggak orang yang bertuhan terhadap duit? Duit jadi Tuhannya, ada nggak? Jabatan jadi Tuhannya, ada nggak? Pangkat jadi Tuhannya, ada? Di sini hadirin rahimahullah, yang yaquduna ahdallah, orang beriman, orang yang mengucapkan la ilaha illallah, kalau ternyata semacam itu, dia merusak janjinya dengan Allah. Satu, la ilaha illallah. Kalau kita baca Al-Fatihah, Bapak Saudara sekalian, di situ ada kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu janji kuat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ba'dal mitsaq, 17 kali sehari semalam wajib dalam sholatul maktubah, belum sholat sunnah dan belum yang lain-lain. Kita berjanji terus kepada Allah, hanya kepada Engkau kami menyembah, hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan. Kenyataannya dalam hidup orang yang semacam itu, mungkinkah dia syirik kepada Allah, menyekutukan Allah? Sudah tidak lagi menyembah Allah. Ini merusak janji, Pak. Kita selamat dari demikian. Kalau kita baca doa iftitah, wah sangat jelas itu, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Itu janji kita sangat kuat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa salatku, ibadahku, hidup dan matiku. Kalau yang pertama pasti, ya, ini nggak rusak janji kita. Salatku karena Allah. Masya Allah, salat itu ada bukan karena Allah. Ibadah, insya Allah demikian. Tapi kalau sudah lebih luas, wa mahyaya, hidupku. Nah, hidup ini kan dengan ragamnya, dengan skill kehidupan yang bermacam-macam. Apalagi kadang-kadang ketemu dengan tawaran-tawaran dalam hidup ini, dengan tawaran yang lumayan. Apa? Tawaran lumayan. Kalau udah ditawari lumayan ini biasanya ya lillahi rabbil alaminnya sudah berubah itu, Pak.
Hidupnya karena Allahnya, bukan karena Allah. Sekarang coba, ada tidak orang yang lebih taat kepada atasannya dibanding taat kepada Allah? Perintah Allah nomor sekian, oh instruksi atasan itu nomor satu. Saya pernah, Bapak Saudara sekalian, mohon maaf, ini hanya suatu ya peristiwa, suatu ya kejadian. Seorang yang taat kepada atasannya, itu perintah atasannya, dia sedang menjalankan tugas. Sekian banyak berdiri. Nah, kemudian turun hujan. Ya tidak semua orang di situ, cuma orang yang bertugas saja. Hujan cukup lebat. Sama sekali orang yang bertugas, beberapa orang itu tidak bergerak itu. Turun hujan tidak bergerak. Sedang menjalankan tugasnya. Tugas manusia, tugas atasan. Saya belum nyangka itu. Coba sholat Jumat kebetulan gak dapat di dalam masjid, dapatnya di luar. Kepenuhan, turun hujan, kira-kira terus gak sholatnya itu? Saya cuma ingat begitu pada saat itu. Kalau jalanin tugas atasannya seperti itu ya, gak bergerak itu, hujan semacam itu gak bergerak. Malah terjadinya itu hormat luar biasa itu. Saya cuma teringat kalau sholat Jumat semacam itu diterusin kan sholatnya, jangan-jangan bubar Pak dia ya. Wah nanti ganti sama sholat duhur aja. Iya Pak ya, sekalipun ya secara hukum silakan saja Pak, tapi ini ketaatan kepada Allah. Bukan cuma itu. Disinilah Al-Ahzab itu Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika Allah membahas ayat nanti di alamul akhirah disiksa 2 kali lipat, siksaan yang sangat berat itu karena mereka menjerit ata'na ya Rabbana ya laitana ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna sabila. Ya Allah, pantas kami tersiksa semacam ini, pantas Engkau menyiksa kami semacam ini ya Allah, karena dulu kami terlalu taat kepada pembesar-pembesar kami, kepada tuan-tuan kami, kepada pimpinan-pimpinan kami. Di sini Bapak Saudara sekalian, padahal janjinya katanya inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mantap. Iyyaka na'budu wa iyyaka wa la ilaha illallah. Kalau baca surah Al-Kafirun coba lihat. Diulang-ulang itu. Wala ana 'abidun ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud. Ulang lagi, wala ana 'abidun ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Masih ada lakum dinukum waliyadin. Nah sekarang tinggal buktinya. Ini ikrar-ikrar kita semua kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah pada saat kita sholat mendengar imam kita membaca semacam itu surah Al-Kafirun, apa kita membaca sendiri berapa kali, berapa banyak? Hai orang kafir, aku tidak akan pernah menyembah Tuhan yang kalian sembah. Berarti kan janji dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak akan menyembah siapapun kecuali Allah, tidak akan taat kepada kalian kecuali kepada Allah. Masih diulang-ulang, wala ana 'abidun ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud. Asal jangan terlalu diulang-ulang ya. Kalau terlalu banyak diulang-ulang, muter-muter nanti Pak. Masih diperkuat di belakang itu, lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Bagimu urusanmu, urusanku. Kita tidak bisa bercampur baur. Coba kenyataannya dalam kehidupan. Baru cara berpakaian saja sudah ikut cara mereka orang-orang kafir. Ada nggak orang Islam begini? Hadirin rahimakumullah. Jadi ini makna daripada yaquduna ahdallah min ba'di mitsaqih. Nah ini janji-janji, mungkin kalau suruh ungkap Bapak Saudara sekalian mungkin ketemu apa yang lain Pak. Ketemu gak janji yang lain. Kadang-kadang janjinya kepada manusia, tapi hakikatnya kepada Allah. Banyak ya orang janji hutang, orang janji hadiah, orang berlalang. Wah, kadang-kadang ba'dal mitsaq itu nggak tanggung-tanggung, dibayat, disumpah dari kanan Al-Quran di atas kepalanya, dari kiri Al-Quran di atas kepalanya, dari belakang Al-Quran di atas kepalanya, sambil
takut itu belum, bulan apa nanti? Oh, bulan Oktober. Oh ya, tinggal kita tunggu saja, silakan saja. Tapi hati-hati, yaquduna ahdallah. Kalau sampai dia termasuk orang yang merusak janjinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Lihat akhir ayat ini. Ulaika lahumul la'natu. Bagi mereka adalah laknat Allah. Walahum su'ud dar, dan bagi mereka disiapkan tempat tinggal yang buruk. Silakan kalian sekarang bertempat tinggal dengan kemewahan, dengan segala kenikmatan, dengan segala kepuasan, bisa berbuat apa saja dengan harta kalian. Tapi kalau kalian merusak janjinya dengan Allah, lihat janji Allah. Bahkan ayat Al-Quran mengatakan, Qul tamatta bi kufrika qalila innaka min ashabin nar. Katakan Muhammad, silakan kau bersenang-senang bahwasanya kau sebentar lagi akan masuk ke dalam neraka. Hadirin rahimakumullah, makanya ya kita senyum aja kalau kita lihat ayat Al-Quran semacam ini, ketemu orang semacam itu. Hadirin rahimakumullah, wa yaqta'una alladzina yaquduna ahdallah. Itu ada janji Bapak Saudara sekalian. Nah, ini laki-laki semua kan ya, ada perempuan, ada ibu-ibu sebelah sana Pak. Ada ya. Pada saat kita menikah, kita kawin, kita nikah, itu kan ada ijab kabul itu. Ada ijab kabul. Ada pengantin baru nggak? Ada pengantin baru. Oh, ada yang nunjuk juga. Atau mungkin pengantin baru semuanya dah. Semangatnya baru semua. Ya. Orang kalau ijab kabul, kalau bahasa Arabnya itu angkah tukang. Kata walinya itu kan ya, angkah tukang, wazawwaj tukang. Dikatakan bima amarallahu bihi min imsakin bi ma'rufin aw taslihin bi ihsan. Kan begitu itu sebelum ijab, baru dia ijab. Angkah tukang, ya fulan, angkah tukang, wazawwaj tukang bi mahtubatika fulana binti fulana bil mahri nokta halan. Apa kata pengantinnya gimana? Qabiltu nikahaha wa tazwijaha bil mahril madhkur wa raditu bidzalik. Nah, kayaknya udah banyak enggak hafal, udah kelamaan ya, Pak. Iya. Kata-kata qabiltu saya terima. Yang wajibnya memang di situ sebenarnya ijab kabul itu. Bahasa kitanya, saya terima, gitu kan? Saya terima nikahnya dan kawinnya fulana binti fulana, atau anak putri bapak dengan mas kawin titik-titik sekian halan apa tunai, gitu ya, tunai. Nah ini yang suka nggak dibahas, nggak dipakai itu, padahal saya menginginkan itu sebenarnya redaksi terimanya. Kalau ada Pak Pembulu di sini Pak, mohon ini ada dikoreksi. Itu bagus itu sebenarnya. Di akhir itu ada kata-kata waraditu bidzalik, begitu kan? Saya redha dengannya. Jadi tunai, saya terima tunai, saya redha dengannya. Itu bagus itu Pak. Saya redha karena Allah. Jadi tidak ada ini begitu sudah selesai. Kadang-kadang tepuk tangan aja orang ya. Sah gitu ya. Pertanyaannya Bapak Saudara sekalian, saya terima. Apa yang diterima? Jadi pengantin laki-lakinya mengatakan saya terima, kira-kira dia itu terima apa? Apa sekedar nikah dan kawinnya itu saja? Tidak Bapak Saudara sekalian, di situ terjadi yang namanya mitsaqan ghalidha. Terjadi janji yang sangat kuat yang diucapkan, sudah diucapkan, disaksikan bahkan malaikat. Mitsaqan ghalidha. Lalu apa yang diterima? Segala ketentuan Allah Subhanahu wa taala dalam rumah tangga, ada kewajiban, ada hak, semua harus dijalankan baik suami ataupun istri. Hadirin rahimahullah, itu sebenarnya yang diterima. Termasuk menerima yang plus minus dari sang suami atau sang istri. Jangan teman yang diterima yang plus-plusnya aja, wah ya kurang-kurangnya nggak diterima.
terus yang lebih-lebihnya aja yang diterima Pak. Nanti sekian lama bisa sering apa cepat bubar itu pernikahannya. Tanya orang menikah kadang-kadang 6 bulan bubar. Betul? Ada begini kadang. Ini Pak. Ya, coba orang khianat dalam pernikahan. Baru-baru ini kan sedang viral ini Pak. Bagaimana istri dimutilasi coba. Gimana dia dulu mengatakan saya terima, sekarang dimutilasi. Ya kalau cuma suaminya memang karena kena penyakit gila ya karuan memang gila ya, tak maklum ya. Tapi bukan itu juga. Ada berita lagi itu ini baru-baru ini ya Pak, saya lihat itu memang benar-benar dibunuh itu istrinya. Ya, dibunuh istrinya itu. Masa? Kenapa? Karena keterlaluan kata dia selingkuh itu sampai terang-terangan di hadapan suaminya. Subhanallah, bayangkan ini kan khianat janji semua itu. Betul tidak? Ini khianat janji. Iya, dan pembuktian daripada janji atau tidak mengkhianati janji itu seterusnya dalam suatu situasi seperti apapun. Jangan, wah saya akan dapat janji saat-saat tertentu. Kadang-kadang ada begini. Ini babnya kayak bab nikah jadi ini kalau begini kemana ini Pak ya Allah ya. Baik, karena tadi itu janji ya. Diganti orang rusak janji. Ya. Wah suami kalau di hadapan istri, masya Allah kadang-kadang istriku sayang, betul. Istriku sayang, giliran nggak cocok sedikit piring melayang. Nah ini kan khianat itu kalau begitu. Istri kalau hadapan suami, istriku tercinta. Nah ini nggak ada perlindungan ini. Tapi mungkin di luar sana banyak ibu-ibu ngaji barangkali suaranya keluar kayak. Istri kalau di hadapan suami, oh kadang-kadang suamiku tercinta. Tapi apa yang terjadi? Oh ketika suami pergi juga dia. Kalau ditanya kenapa ente begitu? Jawabannya mantap, wanita karir. Ya, wanita karir. Suami pergi juga. Mending izin. Jangankan izin Pak, mau perginya bukan karir, ternyata error. Ya Rabbana, ya Rabbana. Ini bentuk-bentuk orang yang yaquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih. Kemudian urutan ayat berikutnya, wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusal. Biasanya orang yang mudah merusak janji itu akan gampang memutus apa yang diperintahkan oleh Allah supaya disambung. Yaqta'una, mereka memutus apa saja amarallah yang diperintahkan oleh Allah an yusala, untuk disambung. Apa itu maksudnya? Silaturahim. Jadi silaturahim itu perintah Allah dalam Al-Quran. Ini di antara ayatnya. Makanya ada 3 ayat dalam Al-Quran. 3-tiganya ini melaknat manusia. Yang satu mengatakan manusia pasti rugi. Yang 2 ini jelas laknat Pak. Laknat Allah. Bahkan dalam halaman berikutnya itu ada surah Muhammad. Mungkin waktunya tidak berkenan ya. Ini lebih khusus Pak. Kalau ayat ini yang pertama ini lebih umum kepada semua manusia. Kalau di surah Muhammad yang di baris yang ketiga itu, fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ard wa tuqatti'u. Itu tuqatti'u bukan taqta'u itu. Beda. Maknanya dari taqta'u dengan tuqatti'u. Wa tuqatti'u arhamakum ulaika alladziina la'anahumullah fa asammahum wa a'ma absarahum. Allah. Ya, kalau yang pertama ini lebih umum, yang kedua itu yang surah Muhammad ini lebih khusus kepada orang-orang yang telah diberikan kekuatan oleh Allah. Ya pemimpin, ya penguasa, ya orang kaya dengan hartanya, orang berilmu sekian ilmunya, itu orang-orang kuat. Nah ini yang dituju dalam ayat ini. In tawallaitum. Tawallaitum artinya memimpin. Jadi pemimpin. Apakah mungkin mereka itu berbuat kerusakan, kemudian memutuskan silaturahim? Kalau itu yang terjadi, sama dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala.
ulaika lahumul la'natu atau ulaika alladziina yal'anuhumullah atau ulaika alladziina la'anahumullah. Bahkan bukan cuma ancaman laknat, fa asammahum, dibuat tuli oleh Allah, wa a'ma, dan dibuat buta oleh Allah. Sekarang Pak, kalau pemimpin kita terus macam ini, apa yang bisa kita harap? Na'udzubillahi min dzalik. Iya, kalau kita banyak pemimpin negara kita ini banyak, tergantung skop masing-masing. Ya, mulai dari para wilayah kecil sampai wilayah terbesar, betul tidak? Ada pemimpin semua. Itu tawallaitu. Ya. Hadirin rahimakumullah. Jadi kalau orang dibuta tulikan, ya dia tidak akan mendengar kebaikan, dia tidak akan melihat kebaikan. Bahkan yang terjadi kebalik, namanya buta tuli, Pak. Yang terjadi kebalik, kata orang baik kata dia buruk, kata orang lain buruk kata dia baik. Makanya kalau orang minta supaya dia maju, dia mundur, Pak. Tapi kalau orang minta supaya dia mundur, malah maju. Ada nggak yang begini nih? Hah? Takut lagi jawabannya. Ada nggak yang disuruh mundur malah maju? Jangan-jangan bagian golongan ini, jangan-jangan. Nah, iya kan? Yang saya nggak menyebut di mana dia, siapa dia, kan nggak masalah kan, Pak ya? Ya kalau asumsi Bapak kemudian kemana, itu terserah Bapak, begitu kan? Bukan tanggung jawab saya itu, Pak. Ya. Wa tuqat wa yaqta'una ma amarallah, kepada ayat pertama. Ya, wa yaqta'una ma amarallah. Mereka itu gampang sekali memutuskan silaturahim yang memang diperintahkan oleh Allah supaya disambung. Wa yufsiduna fil ard, dan mereka merusak di muka bumi. Ini jangan dibaca yabsud, karena ayat Qur'annya ini tidak berhakat. Yaqta itu bisa diartikan yuqatti, bisa. Yabsuduna, yufsiduna, bisa. Tapi maknanya akan beda. Yabsud itu rusak, fasada yabsud rusak. Jam 7 kurang, Pak. Bisa ada ya, Pak. Sedikit. Yabsud itu rusak. Misalnya gelas ini pecah, jatuh pecah, itu yabsud rusak. Memang sudah rusak. Sendal putus, pakai sekolah rusak. Tapi kalau yufsid itu merusak, berarti kan orang. Jadi tiga-tiganya ini orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang pertanyaannya, siapa di dunia ini makhluk yang pasti dilaknat oleh Allah? Siapa? Semua tahu. Syaitan. Syaitan yang pasti dilaknat. Iblis itu pasti dilaknat oleh Allah. Kehidupan yang lain belum tentu, mungkin manusia, mungkin jin. Malaikat apalagi, Masya Allah, kudus, mereka bersih, suci. Jadi kalau iblis yang pasti dilaknat, berarti tiga golongan manusia ini sama dengan iblis. Nah, kalau pemimpin berarti melakukan tiga ini, berarti pemimpinnya sama dengan iblis. Oh, udah mulai agak berani dikit nih kayaknya. Hadirin rahimahullah, datang waktu isya ya, mungkin kita bisa melanjutkan, mendapatkan satu ayat atau dua ayat ini. Ya, saya